Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 19, Wanita Penghibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya dari Cinta Story. Kenapa Anda ikut campur urusanku? Tanya Alena. Alena datang bersama dua orang pengawal suruhan ayahnya. Dia berdiri tepat di hadapan Pak Tama, ayahnya itu dengan tatapan benci. Ya, Alena masih belum bisa melupakan saat dirinya seakan mengemis uang pada ayahnya sendiri. Tapi yang dia dapatkan hanyalah pukulan malam itu yang membuat luka teramat dalam di hatinya. Pak Tama yang tadinya duduk, kemudian berjalan menghampiri putrinya. Tak bisa dipungkiri bahwa di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sebenarnya sangat menyayangi Alena. Dia begitu merindukan putrinya itu. Akhirnya kamu datang juga, Alena. Bagaimana kabarmu dan juga ibumu? Tanya Pak Tama, yang kemudian berdiri tepat di depan Alena yang hanya berjarak 2 langkah saja. Aku kesini bukan untuk basa-basi. Aku kesini untuk menanyakan kepada Anda, kenapa Anda membayar Bu Sonia untuk melepaskan saya dari pekerjaan itu? Apa hak Anda melakukan itu semua tanpa seizinku? Tanya Alena tegas. Aku ayahmu. Aku berhak melakukan apapun untuk putriku. Aku berhak mengeluarkan putriku dari tempat seperti itu. Dunia malam itu bisa menghancurkan masa depanmu, balas Pak Tama. Bukan itu yang menghancurkan hidupku dan masa depanku, tapi ayah yang menghancurkan semuanya. Teriak Alena dengan air mata yang tak terbendung lagi, dan juga kemarahannya yang kini meledak. Ayah bisa melakukan apapun dengan cara ayah sendiri. Bahkan walaupun orang itu berkenan atau tidak, semua harus berjalan sesuai keinginan ayah. Kenapa? Aku bahkan tidak ingin menganggapmu ayahku lagi, tapi ayah masih saja berusaha mengatur hidupku. Oh, aku tahu. Ayah malu kan? Kalau sampai ada rekan ayah yang tahu bahwa putri seorang Aditama bekerja sebagai wanita penghibur. Tapi justru itu yang aku inginkan. Aku ingin ayah malu karena semua yang terjadi adalah kesalahan ayah. Ungkap Alena yang masih meledak-ledak. Sementara Pak Tama terdiam sejenak dan tetap tenang mendengar kemarahan putrinya. Pak Tama menghela nafas. Ayah tidak pernah sekalipun malu karena kamu bekerja di tempat itu. Tapi ayah khawatir terjadi sesuatu padamu di sana. Sejak kapan ayah peduli perkataan orang lain? Satu hal yang mungkin tidak pernah ayah katakan selama ini. Ayah sayang sama kamu, nak. Ayah sangat bangga padamu yang melewati semua keadaan ini sendirian. Maafkan ayah, ucap Pak Tama lirih. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Alena mendengar ayahnya berbicara selembut itu. Seperti benar-benar dari hatinya. Alena tersentuh. Bagaimanapun dia sebenarnya sangat merindukan sosok ayahnya. Selama ini Alena sering teringat akan masa kecilnya yang begitu bahagia. Karena dulu dia begitu sangat dekat dengan ayahnya. Semasa kecilnya pun ayahnya lah orang pertama
yang selalu melindunginya saat dia bermain dan hampir terjatuh, atau saat dia menangis oleh kenakalan teman-temannya. Alena semakin menangis. Dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa dia juga sangat menyayangi ayahnya. "Maafkan ayah sayang," ucap Pak Tama lagi. Terlihat setetes air matanya seperti akan jatuh dari sudut mata elangnya yang tajam. Namun segera Pak Tama menyekanya. "Ayah," ucap Alena menangis sesenggukan. Pak Tama pun langsung memeluk erat putrinya itu. Entah kapan terakhir kali dia memeluk Alena. Dia bahkan tidak mengingatnya. Dan entah kapan terakhir kali Alena merasakan pelukan sehangat itu dari ayahnya. Alena bahkan sudah lupa. Tapi hari itu begitu sangat melegakan bagi keduanya. Alena dan Pak Tama sangat lega karena ayah dan putrinya itu bisa kembali bersatu lagi. Untuk beberapa saat, mereka masih terhanyut dalam keharuan. Setelah melepaskan pelukannya, Pak Tama menghapus air mata Alena dengan tangannya. "Dulu, waktu kamu kecil, ayah yang paling murka saat ada orang yang menyakiti putriku ini. Sekarang ayah masih sama. Walaupun ayah pernah menyakitimu, nak, tapi ayah akan murka jika ada orang yang menyakitimu. Sudah ya, jangan menangis lagi. Itu akan membuat ayah murka pada diri ayah sendiri," ucap Pak Tama. "Iya ayah," ucap Alena mengangguk. "Ada satu hal lagi yang ingin ayah sampaikan. 3 hari lagi, orang tua Adrian akan datang ke rumah ini untuk membicarakan tentang pernikahan Alesa dan Adrian. Kita akan makan malam bersama. Apa kamu tidak apa-apa, Lena? Ayah sudah dengar semuanya. Ayah ragu jika itu akan menyakiti hatimu, sayang," ucap Pak Tama. Alena berusaha untuk tersenyum dan menyembunyikan perasaannya. Tentu saja dia terluka melihat orang yang dia cintai akan menikah dengan adiknya sendiri. Namun, Alena lebih tidak tega lagi jika harus melihat Alesa bersedih, karena Alena sadar bahwa dirinya lah yang masuk di antara Alesa dan Adrian. "Aku nggak apa-apa ya, aku ikut senang. Insya Allah aku akan datang nanti," jawab Alena tersenyum. "Alesa? Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Apa Adrian kasih kamu hadiah?" tanya Bu Asya saat berjalan berpapasan dengan putrinya Alesa. Alesa baru saja keluar dari ruang pribadi ayahnya. Sementara Bu Asya hendak ke arah ruang santai. "Hari ini aku baru dengar kabar baik, Bu," balas Alesa tersenyum. "Kabar baik apa? Ibu belum dengar apa-apa." "Orang tua Adrian mau datang dari Amerika. Mereka akan menetap beberapa bulan. Mereka mau membicarakan tentang pernikahan aku sama Adrian, Bu," ucap Alesa begitu sangat bahagia. "Wah, selamat ya sayang. Kok ayah kamu itu nggak cerita sama ibu kalau orang tua Adrian mau datang? Tapi nggak apa-apalah, ibu turut bahagia untukmu sayang," ucap Bu Asya lalu mencium kening dan pipi putrinya. "Aku masih ada kabar baik satu lagi, Bu," ucap Alesa lagi. Dia sangat bahagia karena hal-hal baik mulai berdatangan dalam hidupnya. "Kabar baik apa lagi?" tanya Bu Asya penasaran dan bersemangat. "Ayah sama Alena sudah baikan. Kemarin Alena datang.
Dan akhirnya permusuhan di antara mereka sudah berakhir sekarang. Aku benar-benar lega, Bu. Setidaknya saat aku menikah nanti, Alena dan Bu Rianti akan datang ke pernikahan aku, ucap Alesa lega. Kabar baik apanya kalau seperti itu? Itu malah kabar buruk, protes Bu Asya kesal. Loh, kok buruk sih, Bu? Harusnya kan Ibu senang, akhirnya Ayah sama Alena bisa baikan lagi, terang Alesa. Hah, sudahlah. Susah bicara sama anak seperti kamu. Bu Asya kesal dan langsung pergi meninggalkan Alesa. Hingga Alesa merasa bingung dan heran dengan sikap ibunya. Ada apa sih sama ibu? Dia kayaknya gak suka sekali sama Alena. Padahal kan Alena gak salah apa-apa, gerutu Alesa. Bu Asya dengan kesal masuk ke dalam kamarnya. Kemudian menutup pintunya tersebut. Gawat ini. Aku harus cepat bertindak dan mencari cara nanti. Tapi aku fokus saja dululah sama pernikahan Alesa, ucap Bu Asya yang terlihat cemas.